Tegangan antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur semakin meningkat. Keduanya sama-sama mempertahankan klaim atas kepulauan yang disepakat dan pada awalnya melakukan negosiasi karena dianggap melemahkan posisi kedaulatan masing-masing. Namun semakin meningkatnya patroli laut, tekanan internasional, serta kekhawatiran akan konflik terbuka akhirnya mendorong kedua negara untuk duduk dalam satu forum diplomatik. Udah. China menegaskan bahwa Kepulauan Diaoyu merupakan bagian dari wilayah kedaulatan dan memiliki arti strategis serta historis. Jepang juga menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku adalah bagian sah dari wilayah administrasi kami dan memiliki strategis serta potensi sumber daya yang penting. Meskipun kami tidak bermaksud mengurangi klaim kedaulatan kami, China mengusulkan pertemuan resmi tingkat Menteri Luar Negeri untuk membahas situasi ini secara langsung. Kami meminta agar pembahasan mencakup tiga hal utama. Yang pertama yaitu peninjauan sejarah kepemilikan wilayah. Yang kedua, interpretasi hukum internasional yang relevan. Yang ketiga, langkah konkret untuk mencegah insiden di lapangan. Jepang bersedia menghadiri pertemuan tersebut dengan syarat bahwa dialog tidak dianggap sebagai pengakuan atas klaim pihak lain. Kami juga meminta agar agenda pertemuan mencakup mekanisme pengelolaan krisis, termasuk sistem komunikasi darurat antara aparat penjaga pantai kedua negara. Kami menyetujui bahwa dialog ini tidak boleh ditafsirkan sebagai posisi perubahan resmi masing-masing negara. Tujuan utama adalah untuk menjaga stabilitas dan menghindari eskalasi konflik. Dengan demikian, pertemuan ini difokuskan pada pencarian solusi praktis tanpa membahas penyerahan kedaulatan. Berdasarkan catatan sejarah, Kepulauan Diaoyu telah dikenal oleh pelaut dan pemerintah Tiongkok sejak berabad-abad lalu. Wilayah tersebut tercatat dalam dokumen kuno sebagai bagian dari jalur navigasi dan pertahanan maritim. Oleh karena itu, kami menilai klaim Cina memiliki dasar historis yang kuat. Jepang memahami pandangan tersebut, namun pada akhir abad ke-19, setelah dilakukan survei resmi, wilayah yang kami sebut Kepulauan Senkaku dimasukkan ke dalam administrasi Jepang. Sejak saat itu, Jepang menjalankan pengelolaan administrasi secara konsisten. Kami memiliki interpretasi berbeda terhadap proses tersebut dan menilai bahwa sejarah sebelum periode itu harus diperhitungkan secara adil. Kami juga menekankan bahwa posisi Jepang didasarkan pada hukum internasional serta pengelolaan efektif yang telah berlangsung lama. Terlepas dari perbedaan pandangan, kami menyadari bahwa konflik terbuka akan berdampak besar terhadap hubungan ekonomi dan stabilitas kawasan. Kami sepakat hubungan perdagangan dan keamanan Asia Timur tidak boleh terganggu oleh konflik militer. Kami menawarkan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya laut di sekitar wilayah tersebut tanpa mengesampingkan klaim masing-masing. Jepang juga mengusulkan pengurangan aktivitas militer di sekitar wilayah sengketa untuk mencegah ketegangan. Kami mendukung pembentukan jalur komunikasi langsung antara penjaga pantai kedua negara. Kami juga mengusulkan kerjasama penelitian kelautan bersama sebagai langkah membangun kepercayaan. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai kepemilikan negeri wilayah, kami sepakat untuk menghindari konflik terbuka. Jepang berkomitmen menjaga hubungan diplomatik dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog damai. Stabilitas kawasan tetap menjadi prioritas bersama. Kami akan melanjutkan komunikasi resmi untuk mencegah eskalasi di masa depan.
konflik. Kedua negara tetap mempertahankan klaim masing-masing, sementara patroli maritim terus berlangsung. Namun komunikasi diplomatik tetap dijaga guna mencegah konflik terbuka dan menjaga stabilitas Asia Timur. Harapan dan penyelesaian damai masih menjadi tujuan bersama kedua negara.